pernyataan Yesus yang disebut di dalam bahasa Inggris adalah I am, atau 7 pernyataan aku adalah, the great 7 I am. Dari 7 pernyataan itu sebetulnya supaya kita percaya dan akhirnya mengenal Dia secara utuh, secara penuh. Yang pada akhirnya di dalam kitab Injil Yohanes yang sama ada 14 catatan mengenai hidup yang berkelimpahan. Dan kelimpahan saya meyakini bukan hanya berbicara mengenai materi atau uang, tetapi di dalam semua aspek kehidupan kita yang mau mengalami kelimpahan secara utuh dan penuh. Yang setuju katakan amin. Ketika kita melihat tanda demi tanda yang Yesus lakukan, dan dulu Dia lakukan mujizat, hari ini Dia tetap lakukan mujizat, sampai selamanya Dia tetap lakukan mujizat, itu untuk menunjukkan supaya kita percaya secara utuh dan penuh. Kalau kita mengenal Dia secara utuh dan penuh, maka hidup berkelimpahan yang Dia janjikan di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan alami. Dan the 7 I am, atau 7 pernyataan akulah adalah, next slide. Yang pertama adalah aku roti hidup. Yang kedua adalah aku terang dunia. Aku adalah pintu atau gerbang. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu yang terakhir adalah aku adalah pokok anggur yang benar, the 7 I am. Itu adalah 7 pernyataan Yesus yang menjelaskan siapa dirinya. Dan saya berdoa sepanjang bulan ini diceritakan, dibahas satu persatu dengan tujuan kita bisa mengenal Dia secara utuh, secara penuh, tidak sebagian tapi seluruh dimensi yang Yesus nyatakan di dalam kitab Injil Yohanes kita alami. Dan minggu lalu ibadah pagi saya berbicara mengenai Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan ibadah sore adalah Tuhan kita pokok anggur yang benar. Dan hari ini saya akan lanjutkan 2 pernyataan Yesus. Dan pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan Dia adalah roti hidup. Mari kita lihat bersama-sama pernyataan Yesus sebagai roti hidup diawali di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat 26. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita mengenai roti hidup, mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Pernyataan mengenai roti hidup dimulai di dalam ayat 25. Tetapi mari kita lihat satu perikop sebelumnya, yaitu ayat 22 sampai ayat 24. Supaya kita paham bagaimana Tuhan kenapa menyatakan diri sebagai roti hidup. Yohanes 6 ayat 22, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus mengenai aku adalah roti hidup dimulai dengan begitu banyak orang mencari, mengejar Yesus. Bukankah suatu pertanda yang baik kalau kita melihat sekelompok banyak orang sedang mencari Yesus? Tetapi pertanyaan yang kedua yang seharusnya kita pikirkan, kalau hari ini kita berkumpul mencari Yesus, kalau setiap hari Minggu kita beribadah katanya mencari Yesus, pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan di dalam hati kita semua dengan jujur termasuk saya adalah apakah motivasi kita mencari Yesus. Konteks roti hidup, nanti kita akan belajar sebetulnya konteks yang berbicara mengungkapkan apa motivasi manusia mencari Dia.
Dan pernyataan mengenai roti hidup dimulai dengan sekelompok banyak orang yang mencari Yesus. Kayaknya sebuah pertanda yang baik, kayaknya pertanda yang bagus. Banyak orang mengejar dia, banyak orang beribadah minggu. Tetapi pertanyaan yang penting, apakah motivasi kita? Apa motivasi mereka? Mencari Yesus. Mari kita lihat ayat 25 sampai ayat 26 Bapak Ibu Saudara. Di sini terungkap apa motivasi orang banyak mencari Yesus. Ayat 25 sampai 26, perhatikan ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana atau kapan engkau tiba di sini? Ayat 26, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Pernyataan mengenai roti hidup dimulai dengan sekelompok orang banyak mencari Yesus. Seolah-olah pertanda yang baik, pertanda yang bagus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena tanda yang aku lakukan. Tanda apa yang Yesus baru lakukan? Kalau kita lihat 2 perikop sebelumnya, Yesus baru saja memecahkan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Diprediksi mungkin 10.000 total, bahkan lebih dari 10.000. Mereka memang melihat tanda, mereka melihat mujizat. Tetapi ternyata motivasi mereka mencari Yesus bukan untuk mengenal dia karena tanda yang dia lakukan. Mereka mencari Yesus karena mereka kenyang secara fisik dan jasmani. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup untuk menunjukkan kepada kita semua termasuk kepada saya apa sebetulnya motivasi kita mencari Yesus, mengejar dia, beribadah kepada dia. Apakah supaya kita diberkati, apakah untuk supaya kita kaya, apakah supaya sakit penyakit kita disembuhkan, apakah kita datang ke gereja supaya dapat jodoh, supaya dapat koneksi bisnis, supaya dapat pekerjaan yang baik. Memang tidak ada yang salah kita berdoa kepada Tuhan dibanding kita berdoa kepada setan. Yang setuju katakan amin. Memang boleh saja berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku seperti tadi saya berdoa pagi hari. Minta diberkati di dalam bisnis dan pekerjaan, boleh-boleh saja. Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Daripada kita minta kepada yang tidak jelas, kepada kuasa kegelapan, lebih baik minta kepada dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, roti hidup, Yesus berbicara, akulah roti hidup. Mau mewahyukan, menunjukkan motivasi hati yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita mencari dia? Untuk apa kelompok orang banyak itu mengejar Yesus? Yesus berkata, kamu mengejar aku bukan melihat tanda, tapi karena kamu kenyang secara jasmani. Apakah sampai hari ini kita mencari dia, kita berdoa, kita beribadah hanya untuk kita kenyang secara fisik, secara jasmani? Kalau itu yang kita kejar di dalam kehidupan kita, maka perjalanan iman kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oh, hanya itu yang kita cari, kita ibadah supaya kita kaya, bisnis kita berhasil, supaya dapat koneksi, supaya dapat partner, supaya dapat pekerjaan, supaya dapat jodoh, supaya dapat kesehatan. Kalau hanya itu yang kita kejar, kita sedang kehilangan makna kekristenan yang sesungguhnya. Yesus berkata kepada orang banyak, kamu mengejar aku karena kamu bukan karena tanda-tanda yang aku lakukan, tetapi karena kamu kenyang. Yang kita cari, yang mereka cari adalah hanya kebutuhan secara fisik di dalam perjalanan hidup mereka. Kalau kita rajin mengejar Yesus, pertanyaan yang jujur yang harus kita jawab, apa motivasi kita mengejar dia? Bukan berarti tidak boleh berdoa minta kaya sama Tuhan, minta kesehatan, minta jodoh sama Tuhan, berdoalah kepada dia. Tapi kalau hidup kita habiskan hanya untuk itu, kita sedang kehilangan makna yang sesungguhnya kekristenan. Bapak Ibu Saudara, selama Yesus berada di muka bumi 2000 tahun lalu, ada 3 topik khotbah favoritnya Yesus yang diulang-ulang. Yang pertama, dia berkhotbah mengenai kerajaan Allah.
Yang kedua, dia berbicara mengenai uang. Yang ketiga, berbicara mengenai pengampunan. Saya rasa bukan kebetulan, karena itu kebutuhan yang harus dijawab dari dalam kehidupan manusia. Pergumulan keuangan selalu kita hadapi di dalam hidup kita sehari-hari. Pergumulan mengenai pengampunan. Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Berbicara mengenai selalu saja ada kondisi, ada orang, ada situasi yang membuat kita bisa jengkel, pahit dan kecewa. Dan Yesus sudah berbicara banyak mengenai pengampunan. Dan salah satu topik yang lain yang Yesus sering berbicara mengenai kerajaan Allah. Nah, kalau kita berpikir kerajaan Allah, jangan disempitkan hanya untuk kita masuk sorga setelah kita mati meninggal dunia. Kata kerajaan, kata kingdom berasal dari dua kata, king and dominion. King itu artinya raja, dominion itu memerintah atau berdaulat. Jadi kalau Yesus secara konsisten 2000 tahun lalu di atas muka bumi, salah satu topik favoritnya Yesus, awal pelayanan Yesus langsung ngomong bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dalam perjalanan Yesus berkata kepada murid-muridnya, beritakanlah kerajaan Allah, sembuhkan yang sakit. Di akhir pelayanan dia pun berbicara mengenai kerajaan Allah. Yesus kita itu kalau ngomong konsisten, yang setuju yang percaya katakan amin. Aminnya kurang mantap Bapak Ibu Saudara. Yang setuju percaya katakan amin. Nah itu aminnya konsisten. Yesus pesannya sama mengenai kingdom of God. Kingdom itu king and dominion. Kalau Tuhan Yesus berbicara mengenai kingdom of God, bukan sekedar sorga yang akan kita tuju, kita yakin menerima dia, kita dapat kehidupan yang kekal, yang percaya katakan amin. Tetapi pertanyaannya adalah selama kita hidup di atas muka bumi, kingdom atau king plus dominion artinya adalah siapakah raja yang berdaulat dan memerintah atas hidup kita. Kalau tadi kita nyanyikan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kita tadi katakan apa? Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari Yesus, mengejar Yesus, seperti Yesus menegur orang banyak, iya memang kamu cari aku. Karena kamu kenyang, bukan karena tanda yang aku lakukan. Setiap tanda yang Yesus lakukan, kalau ada mujizat, kalau ada pertolongan, kalau ada bantuan daripada Tuhan, itu supaya kita bisa mengenal dia jauh lebih baik. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Setiap tanda mujizat, pertolongan, terobosan yang kita terima tidak berhenti sampai di situ. Supaya kita bisa mengenal dia lebih baik. Tidak justru terjebak dengan tanda mujizat atau berkat yang dia beri. Karena sejak awal Yesus menceritakan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus ingin bertanya dalam hidup kita masing-masing termasuk saya. Siapa raja yang berdaulat, siapa raja yang memerintah, siapa raja yang mengontrol hidup kita. Kalau kita mencari dia, karena memang kita ingin kenal dia. Dia menawarkan sebuah relationship yang dekat. Itu yang dia tawarkan. Jadi jangan hanya kejar dia supaya kita kenyang. Kenyang secara kesembuhan, kenyang secara bisnis, kenyang secara keuangan. Yesus berkata, engkau mengejar aku bukan karena tanda-tanda yang aku buat. Engkau mengejar aku karena kamu kenyang. Mencari sesuatu yang bersifat fisik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kata bertobat atau repent berasal dari dua kata kembali, pent. Sering dipakai untuk menggambarkan tempat atau rumah daerah yang tinggi. Sehingga kata bertobat seharusnya klik next adalah kembali ke tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu tempat yang mana? Yaitu rencana Tuhan yang semula menjadi raja yang berdaulat atas kita. Jadi bertobat bukan sekedar supaya kita diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kalau nginjilin orang, jangan nginjilin gini, jangan jadikan Injil murahan. Ikut Yesus supaya engkau dapat jodoh, ikut Yesus supaya engkau kaya, ikut Yesus supaya karirmu berhasil. Jangan bawa Injil jadi murahan.
Injil itu mahal. Bertobat artinya begini, supaya engkau kembali ke tempat tinggi. Tempat tinggi adalah di mana Yesus berdaulat. Kalau kita beritakan Injil, kita menawarkan sesuatu yang paling mahal, yaitu sebuah hubungan kembali kepada pencipta manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan beritakan Injil supaya dia kaya, supaya dia berhasil. Betapa murahan kita menawarkan Injil kepada orang lain. Menawarkan Injil, menawarkan sebuah relationship. Kata repent, bertobat itu artinya kembali ke tempat tinggi. Bukan supaya diberkati, bukan supaya dapat jodoh. Itu hanya dampak saja akibat karena kita berada bersama dengan Tuhan. Dia memberkati kita, hidup kita berkelimpahan. Yang mau mengalami katakan amin. Tapi sesungguhnya bertobat berarti kembali ke tempat yang tinggi. Ke rencana yang semula. Supaya dia berdaulat atas hidup kita. Yesus menegur orang banyak, kamu cari aku memang. Mereka harus menyeberangi danau itu. Mereka naik perahu, mereka harus seberangi, mereka kejar Yesus. Tapi Yesus tahu motivasi mereka, kamu mengejar aku bukan karena melihat tanda-tanda itu supaya engkau percaya dan mengenal. Tapi karena kamu kenyang, kamu mencari aku. Apa motivasi ketika kita mengejar dia di dalam kehidupan kita setiap hari? Bapak Ibu Saudara, setiap tanda dan mujizat yang Tuhan lakukan, tujuan akhirnya adalah supaya kita mengenal dia lebih baik lagi. Perhatikan sekali lagi, setiap tanda dan mujizat itu bukanlah tujuan akhirnya, tapi tujuan akhirnya adalah pengenalan akan dia. Sehingga setiap terobosan, setiap mujizat, pertolongan, setiap tanda yang kita alami supaya kita mengenal dia dan memiliki hubungan personal yang begitu akrab dengan dia. Kalau kita sakit, kita disembuhkan, kita mengenal dia sebagai Jehovah Rafa. Kita bergumul di dalam tantangan, kalahan demi kekalahan, kita mengalami kemenangan, kita tahu dia adalah Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan. Kalau kita merasa hidup kita kacau, tidak dipenuhi damai, akhirnya Tuhan memerintah atas hidup kita, kita dipenuhi damai, kita tahu dia adalah Jehovah Shalom, Raja Damai itu. Kalau kita mengalami pergumulan keuangan, Tuhan menuntun kita di dalam kelepasan, di dalam kita kemerdekaan, di dalam keuangan pekerjaan kita. Kita tahu bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Setiap tanda dan mujizat bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah supaya kita mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, secara prinsip seharusnya orang bisa kenyang secara fisik, tetapi juga seharusnya dia bisa kenyang juga secara rohani, secara spiritual. Tapi kadangkala kekenyangan kita secara fisik, secara materi, secara makanan, seringkali menekan rasa haus dan lapar kita di dalam hal-hal yang rohani. Satu ketika Yesus berkata kepada orang kaya, orang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, ada yang merasa kaya? Gak usah angkat tangan ya. Nah Yesus berkata orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Bukan berarti gak bisa masuk kerajaan sorga, karena begini. Ketika orang sudah kenyang secara jasmani, secara fisik, kadangkala sulit untuk lapar akan hal-hal yang rohani. Tapi orang kaya pun ternyata bisa masuk kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Yang mau diberkati di dalam kekayaan Tuhan katakan amin. Amin. Secara kebenaran sebetulnya kita bisa kenyang secara jasmani. Bukan hanya makanan kenyang, ya secara keuangan kita kenyang diberkati. Tapi kita juga bisa kenyang secara rohani. Kalau kita bisa mempertahankan rasa haus dan lapar akan dia. Dalam Alkitab kita mengenai kenyang secara jasmani ada dua contoh, keluarkan gambarnya. Yang satu adalah seorang pemuda yang kaya raya. Di gambar sebelah kiri saya. Yang satu adalah Sakeus, juga orang kaya juga. Keduanya punya respon yang berbeda. Sama-sama orang kaya, kenyang secara jasmani.
Tapi orang muda yang kaya itu tidak mempertahankan rasa haus dan lapar untuk hal-hal yang rohani. Sedangkan Sakeus, dia mempertahankan rasa haus dan lapar secara rohani. Sehingga Tuhan berkata, aku mau berkunjung ke rumahmu dan keselamatan sudah ada di rumahmu. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kenyang secara jasmani dan rohani bisa kita alami seperti yang Sakeus alami. Tapi seringkali kekenyangan secara jasmani di dalam hidup kita akhirnya membuat kita tidak haus dan lapar lagi akan hal-hal yang rohani untuk mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara di tempat ini Anda bisa kenyang secara jasmani, diberkati, dituntun Tuhan, mengalami kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi juga kita bisa kenyang secara rohani karena kita haus dan lapar akan Dia. Kita cari Dia, tidak hanya sebatas berkat kita secara jasmani, tapi kita cari Dia karena kita rindu mengenal Dia. Kita kenyang secara jasmani, iya. Kita diberkati hidup di dalam kelimpahan secara jasmani, iya. Tapi kita kenyang juga secara rohani karena kita haus dan lapar akan Dia. Kita mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan menegur orang banyak, kamu cari aku bukan karena tanda supaya kamu mengenal aku. Kamu cari aku karena kamu kenyang. Satu ketika saya ada di luar kota, ada seseorang yang menemani kami dengan keluarga di kota tersebut. Lalu dia bercerita kepada saya, dia seorang pemimpin Connect Group, dia bercerita, dia panggil saya Ko Bernard, saya berencana berulang kali mau melepaskan kepemimpinan CG saya. Saya tanya, loh kenapa? Lalu dia bercerita, iya karena pekerjaan saya semakin sibuk, semakin jauh lebih baik. Dia kebetulan kerja ikut orang, karirnya semakin jauh lebih baik, dia dipercayakan kapasitasnya nasional di Indonesia. Lalu dia berkata berulang kali, karena mengatur demikian waktu agak sulit, dia berniat untuk melepaskan pelayanan. Lalu saya tanya sama dia, itu alasanmu satu-satunya? Saya bilang, iya. Kalau itu alasanmu satu-satunya, saya kasih tahu ya, kamu jangan lepaskan pelayanan, tetapi tetap kerjakan juga pekerjaanmu, karirmu dengan baik. Lalu saya cerita, memang tantangannya kita harus mempertahankan dua hal itu dengan balance, dengan baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi saya bercerita kepada dia, tahukah kamu? Ketika kamu tetap mempertahankan melayani, dia harus jadi pemimpin, cari apa yang jadi isi hati Tuhan disampaikan kepada anggota CG. Saya berkata itu baik sekali untuk menjaga hidupmu. Tidak hanyut, tidak tenggelam atas setiap prestasi, atas setiap pencapaian, atas setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Engkau terus belajar, memang rasanya tidak nyaman. Satu sisi kerjakan ini pekerjaan, satu sisi harus melayani, memperhatikan orang lain. Saya berkata memang itu kondisi yang terbaik. Engkau harus mengerjakannya dengan baik, kedua-duanya. Dan pelayanan itu menjaga dirimu untuk kau terus haus dan lapar akan Tuhan. Menjaga dirimu, engkau terus tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dan disampaikan kepada orang lain supaya engkau tidak tenggelam di dalam setiap prestasi, pencapaian, kehebatan di dunia karir yang engkau sudah capai. Saya menjadi teringat, mungkin Anda juga, saya pernah sampaikan kepada Anda di salah satu artikelnya Harvard Business Review, saya pernah cerita kepada Anda, judulnya dikatakan Power can corrupt leaders but compassion can save them. Diceritakan seorang pemimpin yang hebat, seorang CEO, lalu membawa kerugian perusahaan itu 2 juta US dollar. Dan akhirnya membawa berujung kepada pemecatan 5.300 karyawan yang dilakukan oleh seorang CEO ini. Dan dicatat di dalam artikel itu, sebuah posisi yang tinggi bisa mengkorupsi hidup seseorang. Tapi compassion ketika memperhatikan orang lain, ketika melayani, ketika memperhatikan orang yang lemah, itu menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita memang betul bisa kenyang secara jasmani, prestasi. Kita bisa hebat di dalam pekerjaan. Tetapi di dalam hal-hal yang rohani, banyak cara, banyak hal yang perlu kita jaga. Supaya hati yang haus dan lapar akan Dia, kita pertahankan. Dan kita tidak tenggelam atas setiap kekenyangan secara jasmani.
jasmani yang paham katakan amin. Orang muda ini kaya luar biasa yang diceritakan. Sakius pun orang yang kaya. Tapi bagaimana Sakius mampu menjaga spiritual appetite atau nafsu makan secara rohaninya. Dia tetap menjaga hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara bisa kenyang secara jasmani, diberkati, dipromosi, diberkati bisnisnya, punya pengaruh influence yang hebat. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kita punya hati yang begitu haus dan lapar akan Dia. Engkaulah Tuhan, nyanyikan bersama-sama. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas ku berserah penuh. Banyak cara yang bisa kita pakai untuk menjaga hati yang haus dan lapar akan Dia. Salah satunya ketika kita tinggal di dalam melayani. Saya bersyukur kita ada di tengah-tengah gereja, rumah ini, rumah rohani kita ini. Yang kita diajari untuk kita melayani. Dan melayani ternyata bukan hanya baik untuk orang yang kita layani. Ternyata baik buat kita. Menjaga hati kita haus dan lapar akan Dia. Memang rasanya tidak nyaman, tapi izinkan ketidaknyamanan itu menjaga kita tetap seimbang. Dan tidak tenggelam di dalam berkat, tidak tenggelam di dalam promosi, kekayaan, pengaruh yang begitu besar. Di sisi yang lain kita terus mencari wajah Tuhan, mengerti apa yang Dia mau katakan bagi orang-orang yang kita layani. Biarkanlah kondisinya tidak nyaman bagi daging, tapi itu membantu kita, menolong kita. Untuk kita terus mengenal Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Ayat yang ke-27. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Perhatikan sekali lagi ayat yang A, bekerjalah untuk makanan yang akan dapat, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ketika Yesus berkata mengenai Dia adalah roti hidup, Dia memperkenalkan sebuah makanan yang dapat binasa, dan yang satu lagi yang tidak dapat binasa. Beri tanda Yohanes 6 karena kita akan kembali. Mari kita buka beberapa pasal sebelumnya di dalam Yohanes 4 ayat 31. Ada sebuah jenis makanan lain yang Tuhan bicarakan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Berarti bekerja untuk makanan yang tidak bisa binasa. Apa itu? Mari kita lihat sebuah jenis makanan lain di dalam Yohanes 4 ayat 31 sampai 42. Karena cukup banyak ayatnya, mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang gasal atau ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan suara keras ayat yang genap dari ayat 31 sampai 42. Saya terlebih dahulu, sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat yang terakhir 42. Bapak Ibu Saudara, mengenai Tuhan Yesus adalah roti hidup, bukan hanya menunjukkan motivasi kita yang seharusnya, tetapi yang kedua Yesus memperkenalkan sebuah jenis makanan lain, makanan yang tidak dapat binasa. Yesus berkata adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita berbicara mengenai Yesus konteks roti hidup, bukan hanya mewahyukan motivasi hidup kita, tetapi makanan yang Yesus makan berbicara mengenai melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan lalu konteks itu berbicara sebetulnya Tuhan berkata, engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tapi Yesus berkata sesungguhnya engkau melihat ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Maksudnya adalah Tuhan memilih kita untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa yang Tuhan tunjukkan di sekeliling kita. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bekerja, salah satunya adalah bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Ketika kita menjadi orang yang menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kita sedang bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Karena orang-orang itu akan diselamatkan, orang-orang itu akan mengalami kekekalan karena berita Injil yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Dan apa jadinya ketika Yesus berbicara mengenai konteks itu? Satu desa, satu kampung itu, orang-orang Samaria akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau berbicara mengenai Yesus sebagai roti hidup, kalau kita mau belajar mengenal Dia secara utuh dan penuh, roti itu berbicara mengenai menyelesaikan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita tidak perlu tunggu program atau event, tapi biarkanlah kita juga melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia dengan cara memberitakan Injil damai sejahtera, memulihkan orang-orang di sekeliling kita dan menuntun orang-orang itu mengenal Tuhan. Sama seperti kita mengenal Tuhan, orang-orang di sekeliling kita pun juga butuh mengenal Dia. Yang setuju, percaya dan mau dipakai Tuhan, katakan amin. Amin. Saya teringat ada sebuah lagu zaman dulu. Lagu ini berbicara mengenai aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang bisa nyanyikan bersama-sama. Yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Kalau kita berbicara mengenai Dia roti hidup, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada padaku makanan yang kamu gak kenal. Makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Roti hidup bukan hanya mewahyukan motivasi
dalam hati kita kenapa selama ini kita kejar Yesus. Tapi roti hidup berbicara yang kedua, seharusnya sama seperti yang Yesus lakukan. Demikian juga di dalam hidup kita. Bukankah dia roti hidup itu yang terpecah bagi kita? Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku juga mau jadi roti itu. Yang terpecah bagi orang-orang di sekeliling kita. Memberitakan Injil, memberitakan kebaikan, memberitakan anugerah, memberitakan keselamatan, memberitakan pemulihan, memberitakan transformasi. Sama seperti kita telah ditangkap oleh dia. Sama seperti kita telah kenyang karena kita mengenal Yesus. Biarkan kita jadi roti juga yang terpecah bagi orang-orang di sekeliling kita. Tidak kebetulan pagi hari ini nanti sebentar kita juga akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan setiap kali kita melakukannya kita ingat dia adalah roti hidup itu. Biarkan hidup kita juga terpecah bagi orang lain. Sehingga orang-orang di sekeliling kita mengalami Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita kembali Yohanes 6, kita lanjutkan pembacaan kita. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka akhirnya sadar lalu bertanya. Dan mari kita baca bersama-sama jawaban daripada Yesus ayat 29, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa yang harus dilakukan berarti selanjutnya adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus berarti kita percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Yang setuju yang percaya katakan amin. Yesus berkata kalau kamu melihat aku anak, kamu juga melihat Bapa. Ternyata di dalam kehidupan kita harus percaya kepada kebaikan Bapa kita. Saya bawa foto saya, foto keluarga. Ini foto waktu saya masih kecil. Silakan keluarkan fotonya. Kenapa saya bawa foto keluarga? Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tanpa peran ayah, tanpa peran bapak, memang dunia ini mengalami kerusakan. Ini foto keluarga. Saya yang mana Bapak Ibu Saudara? Saya yang gundul itu yang lagi digendong oleh almarhumah mama saya. Tahun lalu mama saya meninggal dunia. Next slide, ini foto terakhir saya dengan orang tua. Hari ini yang ada cuma papa. Karena mama tahun yang lalu meninggal dunia. Saya kagum sekali, bangga sekali dengan papa saya. Karena beliau adalah seseorang yang disiplin, bekerja keras, tidak menyerah dengan keadaan. Saya pernah cerita, mungkin Anda ingat, pendidikan beliau hanya STM, tetapi beliau mengusahakan anak-anaknya kuliah dengan baik. Dan satu ketika mungkin, saya agak lupa mungkin 2-3 tahun lalu ketika kita masih di gedung lama Menara Mas. Mereka berkunjung ke gereja. Lalu di ruangan kantor saya, papa nangis. Lalu waktu itu saya lupa apakah Anita juga ikut atau enggak di ruangan kantor gereja itu. Tapi tiba-tiba papa nangis. Lalu saya tanya, loh Pak kenapa nangis? Lalu papa bercerita, papa merasa gagal karena pekerjaan terakhir, perusahaannya bangkrut sehingga papa tidak bekerja lagi. Sehingga akhirnya full anak-anak, yaitu kami 4 bersaudara yang membantu kehidupan papa. Jadi waktu di kantor itu papa nangis. Jarang-jarang lihat papa nangis, saya juga jadi terharu ikut nangis. Saya tanya, loh kenapa Pak? Karena papa merasa gagal. Maksudnya karena perusahaan terakhir di mana beliau bekerja bangkrut sehingga beliau tidak bekerja lagi. Lalu saya rangkul papa saya peluk, papa gak gagal. Papa lihat kita 4 bersaudara. Salah satu saya hari ini jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pakai. Hari ini papa ada di kantor, ini kantor gereja. Begitu banyak orang yang kita layani hari ini. Papa gak gagal. Mungkin papa membandingkan karena di dalam perjalanan akhir-akhir kok mungkin tidak bisa terus mapan atau kuat secara keuangan. Saya berkata, Pak,
Apa yang Papa sudah perjuangkan puluhan belasan tahun buat kita anak-anak amazing. Papa gak gagal, saya peluk Papa. Saya doakan Papa saya dan Mama saya. Waktu itu 2-3 tahun yang lalu Mama masih ada. Saya berkata Papa gak gagal. Papa sudah berhasil mendidik kami anak-anak. Sehingga kami menjadi orang, dulu bukan orang berarti ya Bapak Ibu Saudara. Saya rangkul, saya kuatkan Papa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bapak manusia, kita yang sudah jadi Bapak yang tidak sempurna saja. Berjuang demikian rupa buat anak-anak. Kadang-kadang kita bisa merasa gagal ketika mungkin 1-2 hal tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Tapi mental sikap seorang ayah itu amazing, luar biasa. Saya sampai terperangah, saya sampai kaget Papa kok nangis karena merasa gagal di dalam perjalanan masa tuanya kok tidak bisa bekerja. Saya berkata enggak. Saya cuma teringat saja kalau manusia saja berpikir demikian rupa mengusahakan yang terbaik. Saya berpikir pasti Bapa kita, Allah Bapa kita yang di sorga, Bapa yang sempurna itu, Bapa yang kekal itu, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia selalu memberikan yang terbaik, bahkan jauh sebelum kita minta. Dia sudah kasih, dia sudah sediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau kita lihat gambaran Bapa manusia yang tidak sempurna saja mengusahakan di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Kenapa Yesus berkata, satu saja yang kamu perlu. Murid-murid tanya, orang banyak tanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Yesus ngomong cuma begini, kamu percaya saja kepada Dia yang telah mengutus aku. Heran ya, cuman percaya. Tapi kenapa percaya kepada anak? Kita melihat percaya kepada Bapa, melihat anak, melihat kepada Bapa. Karena dunia ini tanpa figur ayah, memang dunia ini hancur berantakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Dia berkata, kamu harus percaya kepada aku yang diutus oleh Bapakku. Sebetulnya Dia sedang menceritakan kebutuhan manusia di atas muka bumi. Selalu mencari figur bapa, figur ayah. Kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga yang ayahnya mungkin ada tapi tidak berfungsi. Atau ayahnya tidak ada. Tuhan bisa memberikan kita ayah-ayah rohani. Dan yang terlebih penting kita punya Allah Bapa yang sempurna. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Bapa kita yang luar biasa baik. Kenapa ketika orang banyak bertanya apa yang harus kami perbuat, Yesus berkata cuman percaya kepada Dia. Karena ketika kita percaya kepada Dia, kita mendapat figur ayah. Dan setiap manusia perlu figur bapa. Kalau orang tua jasmani kita tak sempurna, jangan salahkan mereka. Mungkin mereka punya riwayatnya tersendiri. Doakan mereka, siapa tahu mereka diselamatkan sebelum mereka meninggal dunia. Tapi Tuhan bisa memberikan bapa-bapa rohani. Dan terlebih penting daripada itu kita mengenal Bapa yang kekal. Penelitian di Amerika Serikat, maaf kalau saya nggak sempat mencari penelitian di Indonesia. Tapi di Amerika Serikat, next slide, generasi tanpa ayah, fatherless generation. 85% anak bermasalah karena apa? Karena tumbuh tanpa ayah. 71% anak sekolah berhenti sekolah karena apa? Karena tanpa ayah. Kenapa tingkat kejahatan makin tinggi di negara Amerika Serikat? Karena tanpa ayah. Jadi memang kebutuhan manusia adalah figur bapa, figur ayah. Sehingga ketika Yesus berkata, orang-orang banyak bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yesus berkata, percaya saja kepada Bapa itu. Karena percaya kepada anak, kita percaya kepada Bapa. Melihat anak, kita melihat Bapa. Sehingga kalau kita pulih hubungan kita dengan Yesus, maksudnya adalah kita mengenal Dia, kebutuhan manusia mengenai figur ayah. Karena saya menyadari gak ada ayah yang sempurna di dunia ini. Dan biarkan Dia menjadi figur yang sempurna itu dan memenuhi ruangan kosong di dalam hati kita. Sehingga kita tidak perlu hidup hancur, berantakan, bermasalah karena kita kehilangan figur ayah dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga Yesus berkata dengan sederhana, ketika orang banyak bertanya lalu apa yang harus kami perbuat, percaya kepada Dia. Percaya kepada Bapa. Ketika kita percaya, kita menerima, klik next. Ketika kita menerima, pada akhirnya klik next. Kita makin mengenal Dia. Jangan salahkan ayah jasmani kita kalau mereka tidak berfungsi dengan maksimal. Doakan mereka harus malah.
Siapa tahu mereka bertobat sebelum mereka meninggal dunia. Tapi kita punya figur ayah yang sempurna, yaitu Bapa, Allah Bapa. Dan kita punya Bapak-Bapak rohani. Oleh karena itu kalau kita ada di gereja, bersyukurlah. Karena ada pemimpin-pemimpin rohani, ada Bapak-Bapak rohani yang sama mungkin tidak sempurna, tapi bisa mengisi, bisa menuntun hidup kita. Karena dunia tidak bisa tanpa figur ayah. Ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Kalau kita hanya mencari berkat jasmani, kita hanya akan mencari satu tanda ke tanda lain. Bayangin ya, orang banyak itu cari tanda. Tanda apa yang kau perbuat? Padahal beberapa hari sebelumnya Yesus itu baru melakukan mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 10.000 orang. Mereka masih tanya, tanda apa yang kau bisa perbuat? Itulah bukti kalau kita cuma cari tanda, cari berkat. Kita gak akan pernah mengenal dia. Ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka apa? Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 36, 37, 2 ayat terakhir. Tetapi aku telah berkata kepadamu, perhatikan. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Dari pelajaran roti hidup, kita belajar 3 poin. Yang pertama, roti hidup mewahyukan apa motivasi kita mencari Yesus. Apakah karena kita kenyang secara jasmani? Bukan hanya berbicara soal makanan, tetapi kekayaan, ketenaran, pencapaian. Ataukah kita haus mengenai sebuah hubungan relationship? Yang kedua, roti hidup, Yesus memperkenalkan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarkan kita juga menjadi roti yang terpecah untuk memberitakan Injil damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan haus. Kita tahu bahwa kepuasan sejati dalam hidup kita adalah karena kita mengenal Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lain di dunia ini yang mampu memuaskan hati kita. Selain karena kita mengenal Dia di dalam perjalanan hidup kita. Biarkan kita mengenal Dia secara utuh. Dialah itu roti hidup. Mari tundukkan kepala.